Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, dan bebas dari virus. Dan tetap berada di rumah, dan walaupun tetap berada di rumah, tetap juga belajar lewat rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang etika profesi, yaitu pada pertemuan ke-5. Pada pertemuan yang ke-3 dan ke-4, kita telah membahas tentang 10 aspek kepribadian. Dan Bapak ulang secara cepat dan singkat, apa itu 10 aspek kepribadian? Yaitu yang pertama itu adalah sikap atau sifat individu. Yang kedua, kita harus mempunyai pengetahuan, tingkatkan terus pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Kita harus asah keterampilan kita dan kita harus tambah keterampilan kita sehingga kita menjadi lebih baik. Yang keempat, kecerdasan. Nah, yang keempat ini kecerdasan bisa kita dapatkan dari sejak lahir, atau kecerdasan didapatkan dari terus kita melakukan kegiatan atau melakukan proses pembelajaran. Yang kelima, kesehatan. Kesehatan dapat didapatkan dari mana? Bisa dari makanan atau dari olahraga. Dan juga dari psikis kita, itu pikiran kita. Yang keenam, penampilan. Nah, penampilan juga harus kita jaga. Misalnya mandi 2 kali sehari, gosok gigi, sampo, dan lain-lainnya. Dan gunakan pakaian-pakaian yang baru. Maksudnya baru di sini adalah baru dicuci. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang sudah lama atau pakaian-pakaian yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketujuh adalah sikap terhadap orang lain. Nah, ini adalah sikap kita terhadap orang lain, sikap kita melihat orang lain. Dan ini harus kita bentuk dan kita rubah dari sekarang untuk mendapatkan sikap kita terhadap orang lain lebih baik. Dan yang kedelapan adalah pengendalian diri. Maksudnya di sini adalah pengendalian diri kita terhadap hal-hal yang negatif atau pengendalian diri kita terhadap lingkungan yang kurang baik. Dan yang 9 itu nilai atau keyakinan. Maksudnya nilai dan keyakinan ini adalah kita harus memiliki keyakinan atau cita-cita atau arah hidup yang kita buat dari sekarang. Cita-cita baik dari 1 tahun, atau 1 tahun ke depan, atau cita-cita kita 5 tahun ke depan mau apa. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang menanyakan untuk yang nilai dan keyakinan. Mungkin ada yang belum terlalu paham tentang nilai dan keyakinan ini. Bapak di sekarang akan lebih menjelaskan agak lebih rinci pada poin 9 dan 10 nantinya, karena ada pertanyaan. Nah, untuk yang nomor 9, nilai dan keyakinan, ini maksudnya apa? Di sini ada 3 poin, yaitu yang menentukan arah hidup atau cita-cita. Yang kedua, memiliki keberanian secara fisik atau fisikis. Dan yang terakhir, tidak takut menyongsong hari depan. Maksudnya apa? Yang pertama, menentukan arah hidup dan cita-cita. Kebanyakan kita semua itu belum mempunyai arah hidup dan cita-cita. Arah hidupnya belum jelas. Kita bangun pagi tanpa tahu mau ngerjain apa, tanpa tahu mau melakukan apa. Kita bangun setiap pagi tanpa tahu target kita mau ngapain. Harus saya lakukan apa di hari ini? Harus saya menyelesaikan apa di hari ini? Nah, karena kita tidak mempunyai arah hidup dan target, maka setiap hari kita menghabiskan waktu kita hanya dengan sia-sia. Hanya dengan main-main. Dan ini yang berbahaya. Maka tentukanlah arah hidup atau cita-cita kita. Cita-cita maksudnya apa? Ya, cita-cita kita misalnya adik-adik sekarang menjadi mahasiswa teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, adik-adik mempunyai cita-cita sekarang mahasiswa. Cita-citanya apa? Bisa jadi pertama, saya mempunyai pada semester 5 ini, saya ingin IPK-nya misalnya di atas 3,7. Berarti buat target-target, bagaimana saya punya IP 3,7?
harus saya tingkatkan di bagian mana, yang mana mata kuliah yang bisa saya dapatkan A, mana yang tidak bisa saya dapatkan A. Nah, bila yang adik-adik menganggap mata kuliah itu sulit, maka tingkatkan di sana. Sehingga adik-adik bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu untuk mahasiswa. Atau bisa jadi cita-citanya, oh pada semester ini saya pengen punya prestasi berupa prestasi non-akademis. Non-akademis misalnya ikut kegiatan-kegiatan atau program-program LKTI, lomba karya tulis ilmiah, atau lomba-lomba yang lain. Misalnya nanti di akhir tahun ada lomba PKM, berarti adik-adik harus membuat program bagaimana saya bisa lolos pada program PKM tahun depan. Nah, buat cita-cita adik itu menjadi part to part, bagian-bagian. Buat cita-cita itu menjadi hal yang bisa kita gapai. Nah, itu untuk cita-cita yang jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang misalnya seperti apa? Misalnya 5 tahun ke depan, saya pengen menikah misalnya. Saya pengen kerja di suatu perusahaan yang bagus. Saya pengen punya misalnya mobil. Nah, itu cita-cita. Nah, dari cita-cita itu, cita-cita adik yang jangan muluk-muluk ya. Kalau muluk-muluk misalnya seperti ini. Cita-citanya pada 5 tahun ke depan saya punya uang 5 triliun. Wah, itu kan terlalu muluk ya. Buatlah cita-cita yang benar-benar kita sendiri tahu bahwa kita bisa menggapainya. Jangan buat cita-cita yang hanya ada di angan-angan, tetapi kita sendiri merasa tidak mampu untuk mendapatkannya, merasa tidak mampu untuk merealisasikannya. Maka buatlah cita-cita yang dimana adik-adik tahu dan adik-adik paham bahwa adik-adik bisa menggapai cita-cita tersebut. Itu. Atau misalnya cita-citanya pengen dalam 3 bulan pengen bisa bahasa Korea, kan mustahil itu ya. Dalam 3 bulan bisa bahasa Korea, atau dalam 3 bulan bisa bahasa Jepang misalnya. Nah, gunakanlah imajinasi atau feeling adik-adik untuk menentukan cita-cita yang memang benar-benar adik-adik bisa menggapainya. Gitu. Jadi tentukan sekarang cita-cita adik-adik. Adik-adik pengen jadi apa? Pengen mau apa? Pengen keahliannya apa? Nah, dengan keahlian itu, maka arah hidup adik-adik bisa jelas. Setiap hari mau ngapain, targetnya apa, terus juga pola kerjanya juga tahu nantinya dari cita-cita atau target yang adik-adik tentukan. Nah, poin kedua, memiliki keberanian secara fisik atau psikis. Nah, maksudnya apa ini? Nah, maksudnya adalah ketika adik-adik menetapkan suatu cita-cita, maka adik-adik harus benar-benar mengejar cita-cita itu. Buat target-target, part per part, bagian per bagian setiap harinya untuk mencapai cita-cita itu. Nah, cita-cita itu kan banyak ya. Ada yang cita-citanya yang menjadi seorang, misalnya cita-citanya itu dalam bidang sains, atau cita-citanya dalam bidang pekerjaan. Nah, misalnya dalam bidang pekerjaan, adik-adik pengennya, kalau pertemuan keempat, Bapak contohnya, adik-adik pengen kerja di Pertamina. Maka adik-adik harus membuat bagian per bagian bagaimana bisa masuk ke Pertamina. Misalnya di Pertamina itu, untuk bisa masuk ke Pertamina salah satu syaratnya bisa berbahasa Inggris. Nah, berarti adik-adik dari sekarang harus bisa membuat diri adik keberanian fisik atau psikis untuk bisa belajar bahasa Inggris. Karena tidak semua orang itu berani untuk berbicara bahasa Inggris. Tidak semua orang itu mau belajar bahasa Inggris. Secara fisik aja misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris secara fisik misalnya adik-adik belajar, beli buku-bukunya, atau ikut kursus. Nah, itu secara fisik ya. Kalau secara psikis gimana?
adik-adik ngomong, berbicara menggunakan bahasa Inggris di depan orang-orang, tampil misalnya dalam lomba-lomba berbahasa Inggris. Nah, ini keberanian-keberanian yang adik-adik timbulkan untuk menggapai cita-cita adik-adik. Cita-citanya apa? Yaitu misalnya tadi cita-citanya untuk bisa kerja di Pertamina tadi ya. Kerja di Pertamina, itu yang pertama. Yang kedua, pegawai-pegawai Pertamina misalnya mempunyai tinggi minimum, misalnya yang Bapak tahu kemarin 173 atau 175 untuk cowoknya. Nah, berarti adik-adik harus punya planning dari sekarang, oh bagaimana saya punya tinggi segitu, 173 atau 175 untuk bisa dapat di Pertamina. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Adik-adik bisa membuka apa aja sih syarat-syarat untuk bisa masuk ke Pertamina. Itu poin kedua. Yang poin ketiga, tidak takut menyongsong hari depan. Ya, ini. Tidak takut menyongsong hari depan. Maksudnya gimana? Tadi adik-adik udah belajar, misalnya adik-adik pengen nih, setiap tahun adik-adik selalu mengirimkan proposal, misalnya proposal PKM. Adik-adik sudah banting tulang, udah banyak baca jurnal, udah buat proposal, sudah lembur, sana sini bimbingan ke dosen, tapi adik-adik kan nggak tahu nih, apakah proposal kita diterima atau tidak. Nah, inilah fungsi poin yang ketiga. Tidak takut menyongsong hari depan. Apapun yang terjadi di hari depan, apapun yang terjadi di kemudian hari, adik-adik nggak takut bahwa proposal yang adik masukkan itu lolos atau enggak. Yang penting apa? Yang penting adalah adik-adik telah berusaha, pertama. Yang kedua adalah mau mencoba dan berusaha. Nggak usah takut di kemudian hari gagal atau berhasil. Kalau gagal, coba lagi. Kalau berhasil, itu yang diharapkan. Begitu juga tadi, ketika adik-adik telah menentukan cita-cita adik-adik, misalnya cita-citanya pengen masuk ke Pertamina tadi, adik-adik telah membuat bagian-bagian atau step by step bagaimana bisa masuk ke Pertamina. Setiap hari harus saya lakukan apa, setiap bulan saya harus mengapain, setiap tahun saya harus kuasai apa. Nah, setelah adik-adik kerja keras dan menentukan step by step tersebut, tapi kan kita nggak tahu nih, adik-adik nggak tahu nih apakah memang benar-benar diterima atau enggak. Nah, poin yang ketiga ini jawabannya, yaitu jangan takut menyongsong hari depan. Jangan takut di kemudian hari adik-adik gagal atau berhasil. Kalau gagal, bisa dicoba lagi tahun depan, cari tahu kenapa gagalnya, atau bisa jadi memang nasibnya bukan di Pertamina. Kan masih banyak tuh perusahaan-perusahaan benefit lainnya. Bisa jadi adik-adik masuk ke Chevron misalnya. Chevron juga bagian dari perusahaan oil and gas. Atau masuk ke perusahaan BUMN yang lainnya, misalnya PLTN atau PLTU, atau juga Pusri, Pupuk Sriwijaya, atau Pupuk Kaltim, dan nggak harus benar-benar harus masuk ke Pertamina kan. Nah, bisa jadi memang ketika adik-adik tidak bisa masuk ke Pertamina dan bisa misalnya masuk ke misalnya PLTU, bisa jadi di PLTU malah karir adik lebih baik daripada di Pertamina. Bisa jadi di PLTU adik-adik bisa menjadi manajer, bahkan bisa menjadi direktur. Nah, itu tadi, jangan takut menyongsong hari depan. Usaha adik-adik untuk menggapai cita-cita pasti akan mendapatkan hasil bila adik-adik benar-benar belajar, benar-benar bekerja, dan benar-benar mengejar cita-cita adik. Nah, itu untuk yang poin 9. Jadi, poin yang 9 ini menekankan bahwa nilai dan keyakinan ini maksudnya apa? Keyakinan kita terhadap cita-cita kita. Tentukan dulu cita-citanya dan buat step by step atau bagian per bagian untuk mencapai cita-cita tersebut. Yang kedua, harus punya kekuatan, keyakinan fisik untuk menggapai cita-cita tersebut. Dan yang terakhir, jangan takut terhadap hasil nantinya. Mau gagal, mau tidak,
serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah berusaha dan mau mencoba. Orang yang sukses selalu itu tadi, berusaha dan mencoba. Orang gagal pasti tidak mau berusaha dan tidak mau mencoba. Itu poin nomor 9. Yang 10 itu adalah peranan atau kedudukan. Maksudnya di sini apa peranan dan kedudukan? Di sini ada 3 poin. Yaitu makin banyak peranan, makin tinggi kedudukan, makin diperhatikan atau dieluk-elukan. Yang kedua, poin kedua, berusaha secara sehat memperoleh peranan dan kedudukan. Dan yang terakhir adalah formal dan non-formal. Nah, maksudnya ini adalah peranan atau kedudukan setiap kita. Baik secara formal atau non-formal. Misalnya, adik-adik di bidang organisasi, misalnya di organisasi HM Teling atau di organisasi BEM. Nah, semakin tinggi kedudukan atau semakin tinggi posisi adik-adik di suatu organisasi, misalnya HM Teling atau BEM, maka semakin terkenallah adik-adik. Oh, misalnya Devi sebagai ketua HM Teling, maka terkenal kan di mana-mana. HM Teling mesin pasti kenal Devi. HM Teling elektro kenal Devi. HM Teling TI pasti kenal Devi. Nah, ini tadi poin pertama, semakin tinggi peranan kita, semakin tinggi kedudukan kita, maka semakin banyak orang yang mengenal kita. Contoh yang kedua, misalnya siapa nih? Nah, misalnya nih Evita sama Farhan sama Gio yang tahun ini diberikan kesempatan bisa lolos untuk PKMP. Nah, maka kedudukannya itu tinggi sekarang. Karena kenapa? Orang-orang akan mengenal, oh si Evi, si Farhan, oh itu tuh tahun 2020 lolos PKM-nya. Maka dengan sendirinya nama Farhan, nama Evi, nama Gio akan naik. Nah, karena si Farhan, Evi, dan Gio ini tadi pada tahun ini lolos PKM, maka banyak orang yang akan perhatian sama mereka, akan mengeluh-elukan nama mereka. Misalnya Farhan, Evi pinter, bisa lolos. Nah, itu tadi. Maka semakin tinggi kedudukan kita atau peran kita, maka akan semakin banyak orang yang mengenal kita, akan semakin diperhatikan dan semakin dieluk-elukan. Ini adalah peran. Maksud peran dan kedudukan yang ini, poin pertama. Nah, yang kedua, berusaha secara sehat memperoleh peranan dan kedudukan. Nah, ini juga. Ini mendukung dari poin yang pertama, yaitu berusaha secara sehat memperoleh peranan dan kedudukan. Jadi misalnya, si Devi bisa menduduki peranan posisi sebagai HM Teling. Pasti berusahanya secara sehat. Enggak misalnya kan waktu pemilihan HM Teling itu kan ada beberapa kandidat ya. Ada 3 kandidat kalau nggak salah, Bapak ingat. Nah, si Devi untuk bisa mendapatkan kedudukan sebagai ketua HM Teling, nggak akan mungkin kan dia akan menjelekkan kandidat yang lain. Misalnya, memprovokasi kandidat 1 itu gini, kandidat 2 itu gini. Nah, karena kita ingin mendapatkan posisi sebagai ketua HM Teling, maka berusahalah untuk mendapatkan posisi tersebut secara sehat. Nah, itu poin yang kedua. Atau misalnya tadi dalam ikut perlombaan. Nah, maka ikutlah perlombaan-perlombaan tanpa menjatuhkan lawan kita, tanpa menjelekkan lawan kita. Misalnya kita ikut lomba lomba sepak bola misalnya, ikut lomba sepak bola. Nah, ketika kita ikut lomba sepak bola, maka ikutlah lomba sepak bola tersebut dengan sehat, dengan tanpa kecurangan. Misalnya kalau kecurangan gimana? Misalnya ketika kita main sepak bola, terus kita tendang kaki orang lain dengan pura-pura pengen nendang bola. Nah, ini kan salah nih. Kita ikut perlombaan dengan cara yang tidak sehat.
kita membuat cedera orang lain dengan maksud apa? Dengan maksud mengurangi anggota dari pemain orang lain. Nah, ini yang maksudnya yang poin kedua tadi. Nah, yang poin ketiga, formal atau non-formal. Maksudnya ini tadi, formal dan non-formal ini adalah apa? Formal ini peranan kita di formal, nantinya misalnya kalau kita kerja, misalnya di formal, dalam formal maksudnya dalam dunia kerja, kedudukan kita misalnya jadi manajer atau direktur atau segala macam. Atau yang non-formal itu biasanya di luar pekerjaan, misalnya menjadi takmir masjid atau ketua takmir atau segala semacamnya lah. Itu yang non-formal. Ini maksud yang bagian 10. Semoga dipahami untuk nomor 9 nilai dan peranan ini. Karena ada yang menanyakan ke Bapak. Nah, untuk pertemuan yang kelima, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu membentuk kepribadian. Bagaimana cara kita membentuk kepribadian? Ini poin atau pertemuan kelima kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke membentuk kepribadian, ada beberapa alasan dari kita kenapa sih kita harus membentuk kepribadian. Apa sih yang membuat kita itu membentuk kepribadian kita? Nah, ada kurang lebih 4, kalau nggak salah, ya, ada 4 alasan bagaimana kita bisa membentuk kepribadian, atau 4 alasan kepribadian kita itu terbentuk. Kepribadian setiap orang itu punya ciri khasnya. Nah, jadi ini adalah 4 alasan atau 4 yang menyebabkan seseorang mempunyai kepribadian yang unik, kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita bahas yang pertama, yaitu kepribadian itu terbentuk karena ada kebutuhan primer dan sekunder. Nah, maksudnya apa kebutuhan primer dan sekunder? Yaitu yang pertama, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan untuk memenuhi kepuasan badan atau jasmani. Nah, kepribadian ini dibentuk untuk kita memenuhi kepuasan badan dan jasmani. Misalnya, kebutuhan udara, air, dan makanan. Udara dan air itu akan kita kejar ketika kita kekurangan hal itu. Misalnya, kalau udara, kita akan beli udara bila kita mengalami sakit yang parah. Orang yang sakit parah akan kesusahan dalam bernapas. Nah, karena kesusahan dalam bernapas, maka dibantulah dengan regulator udara. Regulator udara yang mahal bisa kita beli karena kenapa? Karena kita butuh. Karena kita butuh untuk bernapas. Harganya ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Kita bisa beli karena apa? Karena kebutuhan. Nah, contohnya lagi makanan. Kebutuhan akan makanan. Kita bisa beli makanan yang mewah karena kenapa? Karena kita punya uang. Karena kita punya uang ya tadi ya. Ada juga yang tidak punya uang tapi memaksakan membeli makanan yang mewah. Karena apa tadi? Karena pengen menunjukkan bahwa dia mampu. Ini yang salah ya. Nah, kebutuhan ini yang akan membuat kepribadian kita. Kepribadian kita, apakah kita itu terkesan sederhana atau mewah tadinya. Nah, ini untuk kepribadian primer. Yang kepribadian sekunder itu kebutuhan untuk memenuhi kepuasan rohani. Nah, ini biasanya kepuasan rohani seperti apa? Ini seperti misalnya beribadah, atau misalnya kenapa sih kita itu harus menikah? Nah, ini tadi, karena kebutuhan rohani. Itu tadi. Kita masuk yang nomor 2, kebutuhan over need dan cover need. Maksudnya apa ini over need dan cover need? Over need itu adalah kebutuhan behavior. Behavior maksudnya adalah behavior. Kebutuhan behavior itu adalah kebutuhan
keseharian kita. Kebutuhan keseharian kita itu disebut behavior. Dan untuk yang cover need, itu adalah kebutuhan di dalam dunia fantasi atau mimpi. Jadi yang behavior itu adalah kebutuhan keseharian kita. Dan sedangkan cover need itu adalah kebutuhan fantasi atau mimpi kita. Itu yang untuk yang nomor 2. Selanjutnya adalah, yang ketiga adalah vocal need and diffusi need. Maksudnya apa ini? Vocal need adalah kebutuhan yang terdapat pada lingkungan tertentu. Sedangkan diffusi need, kebutuhan umum yang terdapat pada lingkungan. Maksudnya apa ini? Kebutuhan yang terdapat pada lingkungan tertentu, vocal need. Misalnya kalian kuliah. Kalian kuliah butuh kebutuhan yang khusus di kuliah. Misalnya beli buku, beli alat tulis. Misalnya juga beli alat-alat lab atau bahan-bahan lab untuk praktek. Nah, ini yang vocal need. Kalau diffusi need, itu adalah kebutuhan umum yang terdapat pada lingkungan. Nah, kebutuhan umum yang terhadap lingkungan apa? Misalnya kebutuhan akan baju, kebutuhan akan celana, sandang, pangan, papan. Nah, itu diffusi need. Nah, sedangkan yang terakhir, itu adalah proactive need dan reactive need. Maksudnya apa ini proactive need dan reactive need? Maksudnya, kalau yang proactive need, itu adalah kepribadian yang dibawa dari sejak lahir. Nah, ini ada. Kepribadian yang dibawa sejak lahir. Ada orang yang sejak lahir kepribadiannya suka dermawan. Maka semenjak dari kecil sudah dermawan, maka setelah dia dewasa pun pasti dia dermawan juga. Ini yang proactive need. Ada juga yang sejak lahir dia itu misalnya berbakti kepada orang tua. Nah, karena sejak lahir dia biasanya baik, berbakti kepada orang tua, maka setelah dewasa pasti dia ikut akan berbakti kepada orang tua. Nah, kalau yang reactive need apa? Kepribadian yang dibentuk setelah lahir akibat dari peristiwa yang terjadi dalam lingkungan. Nah, kepribadian ini intinya apa yang reactive need? Adalah kepribadian kita yang terbentuk dari lingkungan. Dari lingkungan. Misalnya tadi, dari kecil kita sudah terbiasa berbakti kepada orang tua. Nah, setelah menganjak dewasa, kita punya teman. Nah, teman kita bisa membuat kita menjadi baik atau menjadi buruk. Kalau teman kita berteman dengan teman yang buruk, maka pribadian kita yang sejak lahir itu berbakti kepada orang tua, berteman dengan teman yang buruk, akhirnya kita akan menjadi buruk. Akhirnya juga kita akan tidak lagi berbakti kepada orang tua. Misalnya orang tua kita pengen kita membantu mereka. Misalnya membantu mereka di dapur atau di rumah. Nah, karena ada teman datang, manggil-manggil kita, ngajak kita keluar, akhirnya kita mengabaikan permintaan orang tua kita. Nah, inilah maksud dari reactive need, yaitu kepribadian yang dari kecil kita baik, tiba-tiba menjadi buruk karena adanya lingkungan. Atau bisa jadi dari kecil kita buruk karena lingkungan kita baik, menjadi kita lebih baik. Contohnya yang buruk jadi baik gimana? Contohnya adik-adik misalnya malas sholat, malas baca Al-Quran, tiba-tiba punya teman yang rajin ke masjid, misalnya rajin baca Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran. Nah, karena adik-adik berteman dengan mereka, akhirnya adik-adik lambat laun akan ngikut. Yang tadinya nggak sholat, ikut sholat. Karena nggak enakan nih sama temennya. Temennya sholat, saya nggak sholat. Nanti si teman nggak mau lagi temenan sama saya. Atau temennya, ngelihat temennya baca Al-Quran, akhirnya ikut-ikutan tuh baca Al-Quran. Kenapa? Karena lingkungan atau teman yang mau mengajak kita atau yang mempengaruhi kita. Jadi, carilah teman-teman yang baik, yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Jangan cari teman-teman yang buruk, yang mengajak kita kepada keburukan. Oke, itu tadi untuk yang membentuk kepribadian. Nah, kita masuk ke konsep diri. Tadi membentuk kepribadian,
bagaimana sih proses pembentukan kepribadian tadi? Ada 4 tadi ya. Ada itu yang pertama, kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, kebutuhan over need dan cover need. Yang ketiga adalah focus need dan diffuse need. Yang keempat, proactive need dan reactive need. Itu membentuk kepribadian. Nah, kita masuk ke materi yang lanjutnya, yaitu konsep diri. Apa itu konsep diri dan bagaimana itu membentuk konsep diri, sekarang kita pelajari. Nah, konsep diri itu adalah sistem operasi yang menjalankan mental yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Jadi ada 3 ya. Sistem operasi yang menjalankan mental kita. Sistem operasi ini akan menjalankan mental kita yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Ini adalah konsep diri. Nah, jadi si konsep diri ini, dia adalah sistem yang telah beroperasi di tubuh kita, yang mana sistem ini akan menjalankan setiap tingkah laku kita sehari-hari, atau mental kita sehari-hari, yang mana juga sistem ini juga akan mempengaruhi cara berpikir kita. Apakah cara berpikir kita mau sukses, atau mau santai, atau bodoh amat, bodoh gila, misalnya. Atau cara berpikir kita yang mau positif atau negatif tadi. Nah, sistem operasi ini bisa kita rubah. Sistem operasi di dalam tubuh kita, yang tadi cara berpikir kita, cara berpikir kita ini akan membentuk cara kita, mental kita bekerja setiap hari bagaimana, itu bisa dirubah cara berpikirnya. Apakah mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik, atau menjadi orang yang sukses atau tidak sukses. Ini bisa dirubah. Sebelum kita sebutkan, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara berubahnya, kita belajar dulu bagaimana sih konsep diri ini tadi, sistem operasi ini bisa terbentuk. Nah, ada 4. Ada 4 yang menyebabkan sistem operasi tubuh kita ini terbentuk. Yaitu yang pertama, pola asuh orang tua. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pengalaman. Dan yang terakhir adalah kritik internal. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, pola asuhan orang tua. Ini adalah pondasi pertama kita mendapatkan konsep diri kita. Mendapatkan sistem operasi kita berjalan setiap hari. Pola asuh orang tua. Karena kenapa? Karena kita dilahirkan dari kedua orang tua kita. Karena kita dari kecil banyak dari orang tua kita. Bertahun-tahun bersama orang tua kita. Maka orang tua kita lah yang pertama kali menginstal operasi kita. Misal, Bapak orang Sumatera. Orang Sumatera, Bapak lahir dari ibu Minangkabau atau Padang, maka orang tua Bapak, ibu Bapak akan menginstal Bapak pertama kali apa? Dari bahasa. Maka bahasa Bapak akan terinstal, akan terbuat, yaitu bahasa Minang atau bahasa Padang. Nah, inilah instalasinya, mentalnya. Jadi sehari-hari Bapak lebih condong menggunakan bahasa Sumatera atau bahasa Padang. Begitu juga adik-adik. Adik-adik misalnya terlahir di Jawa, maka orang tua adik orang Jawa dan terlahir dari orang Jawa, maka pertama kali yang terinstal pada diri adik-adik yaitu bahasa Jawa. Bukan bahasa yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, misalnya pola asuh orang tua bagaimana? Itu bisa terlihat dari bagaimana komunikasi orang tua kita ke kita. Ada orang tua kita itu, kalau Jawa ya terlihat banget ya. Kalau Jawa itu ada yang, karena Jawa itu ada beberapa tingkatan bahasa, halus, sedang, dan kasar. Nah, kita akan lihat di teman-teman kita. Ada teman-teman kita itu yang bahasanya halus, sopan, ada juga yang cuek, terus juga ada juga yang kasar.
Nah, itu bisa terbentuk dari mana? Itu dari pola asuh orang tua kita. Karena orang tua kita yang ngajari, "Oh, Nak, jangan seperti ini ngomongnya, ini kasar. Oh, Nak, harusnya ngomongnya seperti ini yang baik loh, Nak." Nah, pola asuh orang tua inilah yang membentuk kita. Ada juga orang tua yang keras pada anaknya. Biasanya ini pada anak-anak yang biasanya anak-anak dari keluarga ABRI atau keluarga Polri. Nah, biasanya mereka itu keras ke anak-anaknya. Karena kenapa? Karena orang tuanya menganggap bahwa anak yang sukses itu dari didikan yang keras, dari didikan yang benar-benar membentuk anaknya menjadi sukses. Dan itu juga bisa terjadi pada orang tua bukan Polri atau TNI aja ya, tapi dari orang tua misalnya dia seorang pendidik. Nah, biasanya orang-orang tua yang dari bidang pendidik, dia juga akan sedikit keras pada anak-anaknya. Karena kenapa? Dia pengen anak-anaknya itu mempunyai skill yang sama dengan orang tuanya. Nah, itu tadi. Pola asuh orang tua itu sangat dominan. Nah, namun pola asuh orang tua ini bisa terkikis karena poin yang kedua ini, lingkungan. Lingkungan bisa membuat seseorang berubah. Lingkungan yang baik bisa membuat seseorang baik, dan lingkungan yang buruk bisa membuat seseorang yang buruk. Dan ini tadi udah Bapak jelaskan, lingkungan tadi, maka carilah lingkungan-lingkungan yang baik. Adik-adik bisa menjadi pintar, adik-adik bisa berubah menjadi lebih baik karena lingkungan. Maka Bapak sarankan jauhi lingkungan yang buruk. Bagi yang malas, dekati teman-teman yang rajin, deketin teman-teman yang pintar untuk mendapatkan pengaruh dari teman-teman tersebut sehingga adik-adik menjadi lebih baik. Itu lingkungan. Yang ketiga, pengalaman. Benar, ini pengalaman. Misalnya, adik-adik pengen bisa komunikasi di depan orang banyak, maka banyak-banyaklah untuk komunikasi atau ikut debat misalnya, atau ikut organisasi. Kenapa ikut organisasi? Karena dengan ikut organisasi, maka adik-adik akan banyak pengalaman di bidang organisasi, banyak akan pengalaman dalam bidang komunikasi dengan masyarakat itu bagaimana. Nah, atau misalnya juga adik-adik pengen pintar nih, pengen bisa membuat suatu produk atau suatu alat. Mustahil seseorang bisa langsung membuat suatu alat yang perfect tanpa dia banyak melakukan eksperimen, banyak melakukan percobaan di bidang hal itu. Misalnya adik-adik pengen buat alat penjernih air limbah. Nah, yang bagus, perfect. Atau seseorang ahli di bidang alat penjernih limbah, maka pasti orang yang disebut ahli, ini ahli ya, ahli di bidang alat penjernih limbah, pasti dia akan banyak melakukan riset atau penelitian di bidang alat penjernih limbah. Nah, banyaknya pengalaman itu yang membentuk kita menjadi ahli, membentuk kita, konsep diri kita menjadi baik. Contohnya juga lampu. Penemu lampu, Thomas Alva Edison, itu dia menemukan lampu setelah melakukan percobaan, seingat Bapak, sebanyak 998 kali melakukan percobaan. Seingat Bapak ya, 998 kali percobaan. Bayangkan loh, saking banyaknya melakukan percobaan, baru dia mendapatkan lampu yang sekarang kita nikmati. Nah, pengalaman tadi, melakukan percobaan, gagal, nyoba lagi dengan mengambil pengalaman yang gagal tersebut untuk tidak dilakukan, gagal lagi, terus lakukan lagi, tanpa adanya putus asa, akhirnya si Thomas Alva Edison berhasil untuk menemukan lampu. Nah, ini untuk yang pengalaman. Yang terakhir adalah kritik internal.
Nah, kritik internal ini bagus ya. Kritik internal itu dapat membangun kita menjadi lebih baik, atau tadi kritik internal membuat kita down. Nah, cobalah kita membuka diri untuk mendapatkan kritik internal, dan juga ini tadi, bagi yang si pengkritik, jangan mengkritiknya itu pertama di depan umum, yang kedua lakukanlah kritik atau memberikan masukan dengan cara yang baik. Karena kenapa? Karena kita memberikan kritik, itu berarti kita memberikan nasihat kepada orang lain. Maka, nasihatilah orang lain dengan cara yang baik. Itu untuk yang konsep diri. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep diri positif dan negatif. Nah, apa itu konsep diri positif dan negatif? Bagaimana contohnya? Kita akan jelaskan pada pertemuan mendatang. Oke, jadi untuk pertemuan sekarang, kita hanya membahas tadi review dari poin yang 9, nilai dan keyakinan. Dan yang kedua, peranan dan kedudukan. Lalu kita membahas tentang apa itu bagaimana membentuk karakter, membentuk kepribadian, dan apa itu konsep diri, dan bagaimana terbentuknya konsep diri. Nah, itu aja untuk pertemuan kelima. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan ke-6. Bila ada pertanyaan, silakan bisa lewat grup atau komen di YouTube. Terima kasih, dan ingat, terus belajar. Jangan lupa nonton videonya. Karena kenapa? Karena semua hal, kalian mau berhasil atau tidak berhasil, itu ada di tangan kalian. Itu ada di pilihan kalian. Bila kalian pengen berhasil, maka kalian harus luangkan waktu, harus ada usaha untuk menonton atau mengikuti webinar-webinar atau webinar-webinar dari dosen-dosen kalian. Harus benar-benar fokus untuk menonton video yang dibikin oleh dosen-dosen kalian, atau mengikuti kelas-kelas dosen-dosen kalian. Tanpa kalian mempunyai kegigihan dan waktu yang luang, maka akan sulit untuk kalian mendapatkan ilmu dari dosen-dosen kalian. Itu tadi. Semoga kalian bisa belajar lebih baik, walaupun belajar lewat video. Namun itu tadi, tetap semangat, karena lewat video menurut Bapak lebih baik, apalagi di zaman COVID sekarang. Daripada kalian datang ke kampus, akan mengakibatkan perkumpulan, kita nggak tahu nanti teman kalian membawa virus atau enggak. Nah, itu tadi, sedemikian, dan tetap semangat dalam belajar, dan jangan putus asa. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.